Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah di kandang Jurang Doang, teman-teman. Kita sini mau menyupport abang kita, Bang Dik Doang, yang sekarang sedang menggagas sebuah acara untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara UMKM untuk pulih di masa pandemi ini. Tapi dengan standar COVID yang pastinya, berjaga jarak dan juga pakai masker gitu ya. Tapi alhamdulillah lah, ini sebuah gagasan yang mulia. Mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman semuanya. Yuk kita lihat seperti apa acaranya. Beliau lagi di panggung tuh. Maka sungguh bodoh orang yang mencintai sesuatu yang sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bagaimana digagas Bang Dik ini luar biasa ya. Beliau dari saya kenal memang jiwa sosialnya tinggi. Beliau ini begitu peduli dengan sesama. Seperti sekarang nih, apa yang digagas ini Bang Dik apa nih gitu ya. Kalau bukan giro apalagi ya, kalau bukan mencari ridhonya apalagi, coba bayangin. Bagaimana bersusah payah untuk membuat sebuah acara untuk menjadi solusi bersama nih, luar biasa nih gitu. Sekarang nih kalau kita lihat nih, wah tepuk tangan. Walaupun bukan orang ekonomi, kita baca bahwa seluruh dunia nih sekarang lagi resesi nih, ya kan? Di Eropa udah minus berapa persen ya, 20%-an gitu ya. Di Indonesia cuma minus 5%, karena banyak UMKM luar biasa yang sedang tumbuh, saling membantu gitu. Jadi siapa tahu kalau kita makin solid, kita nggak perlu lagi sokongan dunia luar, malah mereka yang butuh bantuan kita, insya Allah ya. Tapi masalahnya kita belum solid nih, itu kan. Nah makanya sekarang udah waktunya saling bantu-membantu. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Untuk teman-teman UMKM yang merasa ingin saya support, langsung aja DM ke saya akan promokan gratis insya Allah. Ya. Iya, tapi atu-atu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lihat luar biasa apa yang digagas beliau nih di luar. Sebuah hal yang nggak terfikir sebelumnya dari banyak orang gitu. Ngapain mikirin orang lain, sendiri aja susah nih di pandemi. Beliau malah mikirin nih. Tapi sedikit kita flashback dari zaman dulu nih Bang Dik, saya tahu nih, beliau udah jadi host sebelum zaman saya masih nonton TV. Yang bener lu. Iya lah, emang iya. Kemarin ulang tahun berapa kemarin? 52 ya. 52. Sekarang 52 udah? Udah 52. Masya Allah ya. Al-Wakil yang maha memelihara. Masya Allah, itu dia. Ibaratnya beliau nih gak kepikiran kalau kita lihat beliau dulu sama sosoknya yang sekarang ini. Ibaratnya sekarang, kalau dulu memang sudah nyeni sih, udah peduli banyak orang juga. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya hati kayak udah lebih calm kayaknya. Apa itu? Kayaknya lebih santai, damai gitu kan. Itu titik baliknya kapan Bang? Ya, awalnya? Sebenarnya kan gue jujur aja sih penipu berat lah. Jadi kala itu gue punya sekolah hanya 9 orang selama 2 tahun yang datang. Terus gue bilang sama Allah, Allah jadikanlah aku terkenal, karena dengan terkenal aku bisa mengajak orang. Begitu terkenal, gue lupa sama janji gue. Itu tahun berapa tuh dulu?
tahun 90 berapa ya? 97. 97? Awalnya 97, resesi ya. Pas gue bikin album, kena resesi gitu. Pas banget Krismon ya? Makanya gue bilang, ya Allah sekarang buatlah aku tidak terkenal lagi, tapi apa-apa yang telah diamanahkan, temani aku untuk menjaganya gitu ya. Masya Allah. Tapi once sudah terkenal sebenarnya, once you are listed, tapi nggak bisa lagi di unlisted. Maksudnya udah ada di benak orang-orang, udah ada, sosoknya udah ada. Gitu. Wah. Iya, maksudnya orang tahu siapa Bang Dik gitu ibaratnya. Nah, ibaratnya gini, momen itu sebenarnya sudah diniatkan sebelum jadi seniman Ya sebenarnya. karena umur 27 gue gelisah, apa yang gue kerjakan gitu, Allah ada di mana gitu. Makanya waktu di kemegahan panggung salah satu stasiun TV swasta, gue bilang, gue harus udahan gitu. Gue harus udahan dan gue mengejar hidayah lah tepatnya. Waduh, benar-benar. Maka gue benar-benar ninggalin di zaman kejayaan, kala itu dipercaya Allah untuk 5 Panasonic Award, pembawa acara olahraga terfavorit pilihan pemirsa. Nah itu kan prosesnya nih. Jadi kebetulan ketemu dengan banyak temen, bagaimana akhirnya di momen-momen sebenarnya rezeki lagi bagus-bagusnya, kemudian memilih untuk yuk kayaknya waktunya untuk belajar. Nah, Bang Dik kan udah lebih dulu nih. Ada satu trigger khusus nggak? Ya karena gue awalnya bener-bener nih ya, sebenarnya nggak boleh diceritain ini oleh guru-guru, gue juga nggak boleh. Bener orang bodoh, nggak naik kelas. Itu bukan suatu riwayat yang harus diceritakan. Tapi yang gue mau ceritakan bahwa ketika gue bodoh dan tidak naik kelas itu tidak enak gitu. Memalukan, gak banyak yang bisa diperbuat. Maka gue janji kalau nanti Allah mempercayai gue punya tempat sekolah gitu, gue ingin membuat ada kecerdasan anak-anak di bidangnya sesuai dengan bakat masing-masing. Agar dia jangan melakukan hal yang sama dengan gue gitu. Masya Allah. Makanya gue undang Ari, gue undang teman-temannya Ari, itu semata-mata karena apa sih kalau kamu dapat ilmu kan ditanya, untuk apa kau bagikan ilmu itu? Apa sih kenikmatannya Bang bikin begini, bikin maksudnya? Karena setiap guru pasti banyak macam isi kepalanya, tapi mereka sepakat sebaik-baiknya perbuatan itu yang bermanfaat bagi umat. Nah itu dia. Itu derajat paling tinggi udah. Masya Allah. Nah saya belum berada di situ, makanya saya terus mengejar hidayah untuk mudah-mudahan hidup bermanfaat bagi orang. Waduh, luar biasa. Jadi memang mengejar, jadi fastabiqul khairat ya. Wah. Banyak banget yang maksudnya mengejar kebaikan sebanyak-banyaknya, mumpung waktunya kita masih dikasih nafasnya nih. Masya Allah. Gitu. Tapi sebenarnya Bang Dik memandang kehidupan gimana sih Bang? Saya jadi penasaran nih, cara pandang mindset Bang Dik nih gimana nih? Soalnya kalau saya ngomong Bang Dik pasti ada satu, apa ya, ada satu pelajaran yang bisa diambil dari setiap narasi yang dikeluarkan gitu. Jadi kayak filosofinya sangat kuat. Jangan-jangan udah mulai jadi filsuf nih beliau nih. Apa lama tinggal di Turki kali? Insyaallah. Ya buat gue hidup sederhana ya. Selalu ini gue ceritakan ke banyak orang. Hidup adalah proses. Dan proses itu adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kalau kita takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Nah itu dia. Atau kita tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Nah. Terhadap apa yang terjadi namanya pandemi itu kan perubahan. Kamu jangan takut. Kalau pandemi itu ada di semesta raya, jangan cari obatnya di apotek yang nggak ada. Ya, Allah itu ya adil dia. Kalau corona ada di semesta raya, maka obatnya juga ada di semesta raya. Makanya untuk itu di Al-Quran Asyura dikatakan, ketika engkau berputus asa, kuturunkan air hujan sebagai rahmat dan perlindungan. Maka leluhur kita dari dulu udah bilang, jangan pernah ngelarang anak kecil mandi hujan. Iya, itu rahmat ya. Rahmat, tapi kita terlalu banyak baca tulisan-tulisan tangan manusia, sehingga Al-Quran firmannya yang ditulis langsung dari tangannya itu terlalaikan. Jadi kalau menurut aku, hiduplah ya adlu, seimbang. Seimbang itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak, dan leluasa dalam bergerak itu akan melahirkan keseimbangan. Yang terjadi sekarang, kita tidak leluasa dalam bergerak, kesana takut, kesini takut. Terus Allah kau taruh di mana? Allah itu kan maha hebat. Apa hebatnya Allah dalam kondisi seperti ini? Tidak ada pandemi aja dia tetap maha hebat. Lagi ada seperti ini, jangan semuanya lah kamu yang atur. Berikanlah Allah bagian yang begitu banyak. Gitu. Allah saja wis. Iya, kadang-kadang lebih percaya sama tulisan manusia dibanding dari tulisan Allah sendiri ya. Ketentuannya. Apakah pandemi ini lolos dari tulisan Allah, itu kan persoalannya. Pandemi ini sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Ketika kita ingin ke kanan jurang doang, kita dipepet motor kita mengatakan, sialan lo, maka tinta kita merah. Ya.
simbolnya api, tempatnya neraka. Tapi kalau kita gitu dipepet, ingat Allah, kita istighfar mendoakan orang itu Al-Fatihah, maka akan ditulis tanda biru, lalu lambangnya air, tempatnya adalah surga. Jadi kita ini akan pulang nanti membawa catatan respon dari apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Masya Allah. Kan simple ya. Takdir itu ibarat orang sedang memanah diri kita. Jangan katakan kita pasti mati sebelum kita mengangkat perisainya. Persoalannya perisainya kita dikasih akal. Apakah kardus yang kita angkat atau perisai baja yang kita angkat? Kalau kardus kita angkat, kita nggak berpikir itu tembus dan mati, itu bukan takdir. Tapi kalau kita mengangkat perisai baja, lalu dia meleset, kena jantung kita dan kita mati, itulah baru takdir. Nah, takdir itu diawali dengan ikhtiar dulu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ibaratnya sekarang kita cara menyingkapinya itu dengan berikhtiar tentunya juga. Semua yang ada udah ketentuannya, tapi bukan berarti kita diam berarti ya. Nah, bagaimana nih kira-kira yang lagi nonton nih pasti kan punya beberapa pandangan mengenai pandemi ini, cara menyingkapinya. Jadi ibaratnya ada yang benar-benar cuek, ada satu, ada yang benar-benar takut. Baiknya kita gimana? Lebih ketakut atau lebih kecuek kalau Bang? Yang tunggal cuma Allah ya, yang satu cuma Allah. Di luar itu pasti ada dua atau lebih dari itu. Dulu ingat, ada yang milih satu dan ada yang milih dua. Kita akhirnya berselisih dengan pilihan itu. Betul. Sekarang juga ada pilihan dua. Ada yang membaca dan terus membaca berita, ada yang tidak mau tahu sama sekali. Tapi sekarang lebih banyak orang yang membaca dan mengetahui, ingin tahu lebih dalam. Nah, saya ingin bercerita bahwa tentang ada sisi orang yang tidak ingin tahu. Karena tidak ingin terhalang pengetahuan dia dari Al-Alim yang maha berpengetahuan. Corona, Kof, Ro, dan Nun, artinya mahkota. Allah akan memberikan mahkota, naik kelas bagi hamba-hambanya yang bisa menyingkapi persoalan ini. Misalkan beliau, seorang motivator, pandemi, nggak ada job, tetaplah dia memberikan motivasi di teman-teman grupnya, di Instagramnya. Kalau dia terus melakukan itu, saya berani bertaruh, dia wali Allah yang menjadi motivator. Kalau dia berhenti karena nggak ada job, berarti wali job. Begitu juga dengan ustaz, begitu juga dengan seorang seniman. Tetaplah berkarya, tetaplah berkarya, tetap berkarya. Siapa orang yang menetap disebut akoma. Siapa yang terus menetap, dia disebut istiqomah. Orang yang terus istiqomah akan diberikan karomah oleh Allah. Gift, sabar, sabar. Sabar itu nama Allah yang ke-99, yang terakhir. Apa itu sabar? As-sabur. Sabar adalah ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Sampai karya kita itu bermanfaat bagi orang lain. Jangan berhenti bangga membuat sebuah lukisan dinikmati sendiri. Tapi anak-anakmu kelaparan. Nggak bisa kita hidup seperti itu. Masya Allah ya, tuh bayangkan tuh, udah berapa quote yang kita dapatkan hari ini. Beliau ini pembaca, jadi orang bilang Iqra itu bukan cuma baca doang, tapi juga baca keadaan, baca suasana, baca kebesaran Allah. Masya Allah. Dari sini kita tambah tahu ya, bahwa kata dasar dari musibah itu asobah, itu right on target. Jadi kalau kita dapat musibah, berarti kita memang ditargetin sama Allah. Berarti Allah tuh mikirin kita gitu ya? Betul. Ya Allah. Musibah itu artinya sederhana, kejadian. Kalau Anda menyebutnya bencana, berarti Anda tidak menemukan hikmah. Nah, hidup ini penuh dengan hikmah. Allah itu sering bicara pada kita, tapi kita bilang bahwa Allah nggak bisa bicara. Allah tuh sering melihat kita dan berbicara pada kita ketika kita pulang, masuk ke dapur, minum susu basi. Tandanya Allah sedang berbicara, kita tidak memperhatikan sisi dapur. Tiba-tiba kita mau jatuh ke sandung, kita jarang beberes, kupin licin. Itu berbicara, mau pergi ban kempes, Allah sedang berbicara, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca tanda-tanda ciptaan Allah langsung. Yang kedua baru Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam. Melalui perantara kalam, melalui Al-Qur'an, melalui bacaan-bacaan yang lain. Jadi yang paling tinggi kita adalah membaca tanda ketika ada pandemi. Wow, turunnya dia di saat bulan Rajab. Rajab Sarullah, Sya'ban Sariwa, Ramadan Sariumati. Rajab itu bulan Allah, diturunkan corona. Maka orang-orang yang mengaku Islam, beriman, pada saat itu dia lalai. Dia tidak mau menepi sebentar. Dia tidak ingin bermesraan dengan Allah sebagaimana kekasihnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saat itu Mi'raj di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Maka ketika kita analogikan Rajab, Sarullah, Sya'ban, Sariwa, Ramadan, Sariumati, ini bulan yang menabur benih di kala Rajab kali itu. Sya'ban bulanku,
Ini bulannya menyirami. Maka Ramadan kita memetik hasil. Maka jangan heran setiap Ramadan dan Ramadan kita tidak pernah naik kelas. Kita kalau mau naik kelas di bulan yang memberi keberkahan, yang menyampai keberkahan, dan yang mendapat keberkahan, kita sudah berpikir dari hari ini. Ya, jadi 25 Januari itu kita mendapatkan corona. Terus kita masuk ke dalam rumah. Semuanya tidak ada yang keluar. Umur saya 52 tahun. Hujan paling terbaik kala itu. Jangankan mobil lewat, kendaraan yang namanya pesawat aja nggak ada yang melintas. Hujan turun sebulan. Pohon-pohon semuanya segar. Perhatikan nggak itu? Ya. Kenapa kita yang merasa kuat daripada pohon justru lemah dari pohon? Saat itu pohon semuanya lagi tertawar yang gembira. Dia tidak tersentuh corona. Kalau dia hidup mestinya dia kena juga. Dia punya pernapasan juga. Jadi kita harus belajar dari Ar-Rahman bahwa pohonan, tumbuhan itu semuanya sujud padaku. Banyak surat-surat yang lain. Kira-kira itu. Masya Allah. Sampai bingung saya ini bagaimana menyimpulkan dari begitu banyak pembacaan dari beliau mengenai kekuasaan Allah hanya dari satu kejadian aja ya. Luar biasa nih Bang nih. Apalagi saya rasa nih acara masih berjalan terus dan Bang Dik mau balik lagi ke sana. Ada hal yang mau saya tanya juga nih mengenai hal dulunya kan host bola. Masih nonton bola nggak sekarang? Masih. Masih ada. Main PS nggak? Main FIFA nggak? Enggak, waduh. Dulu ya. Tadinya mau gua tantangin. Kalau Bang Dik apa ini jagoannya? Sejak jadi pembawa acara, aku tidak boleh berpihak. Takutnya keceplosan saya. Terlalu suka dengan salah satu kesebelasan, mengecewakan bola mania yang lain. Oh. Pokoknya intinya bola, nah buat pemirsa bola ya, Iya. ini penting. Bola itu ciptaan Allah. Dan seluruh pemain tim nasional harus mengerti bahwa Allah itu Allah itu menciptakan yang namanya bola. Ya, diatur oleh FIFA dan urusan dunia diatur oleh Al-Quran. Gimana contohnya? Pemain bola ada berapa? 11. 11, satu tim 11. Apa nama Allah yang ke-11? Apa tuh? Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir, Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Jadi semua pemain yang turun harus menciptakan peluang, ujungnya menciptakan gol. Masya Allah. Kalau dia main karena Allah, nggak akan jadi begini tim nasional. Jangan main karena merah putih, jangan main karena Garuda. Mainlah karena Allah, merah putih akan berkibar, burung Garuda kita akan terbang tinggi di cakrawala. Masya Allah. 11 pemain satu tim. 2 tim jadi berapa? 22. 22. Islam itu berdiri 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang maha menyudahkan. Artinya bahwa, yang maha merendahkan. Jadi semua bintang lapangan harus rendah. Jangan baru menang lawan Malaysia, kita sudah diliput. Jangan begitu. Kita bukan selebritis. Kita ini olahragawan. Agak beda sedikit. Warrior bahkan bukan di lapangan. Satu babak berapa? 45. 45 nama Allah Al-Wasi yang maha luas. Pertandingan apa? Siaran apa yang paling luas ditonton orang? Piala Dunia, Iya. Piala Eropa, baru Olimpiade, baru SEA Games. Waduh. Kalau 2 tim jadi berapa? 2 tim jadi 45, 45, 90. 90. Yamani yang maha menyudahkan. Main bola sesudah asar. Selesaikan sebelum maghrib. Begitu juga siaran langsung. Biasakan kita setelah isya. Jadi ada rahmat, ada keberkahan dari Allah. Selama kita bisa menjadi tuan rumah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Bentar. Waduh, udah dipanggil sama guru. Bentar. Bentar lagi. Pemain bola yang paling dicari-cari nomor berapa? 10. Al-Mutakabir yang maha megah. Siapa aja yang main? Nomor 10. Maradona, Rooney, Muhammad Salah, Zainuddin Zinedine, Subasa. Karena Al-Mutakabir nama Allah. Kalau nggak megah kamu jangan main nomor 10. Umpan bola, lempar belakang, nyerang. Tujuannya kemana? Gol. Gawang. Kiper nomor berapa? 1. Allah ada berapa? Ahad. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi tujuannya itu ke nomor 1. Ya udah. Allahu Akbar. Jangan cari prestasi, nggak berkah. Ini namanya sombong. Kalau dalam hadis kutsinya kan dijelaskan al-kibriya'u libasi. Tuh. Gimana tuh? Kesombongan adalah pakaian saya, itu dalam hadis kudsi. Jadi hanya punya Allah itu ya, teman? Punya Allah. Selendang Allah yang tidak Allah pernah pakai. Jadi kalau orang mau coba-coba sombong, berarti lagi coba-coba mau Nah, jadi. coba-coba jadi Tuhan. Allahu Akbar. Masya Allah. Kok datang tepat? Datang tepat. Itu bikin punchline closing luar biasa nih, Masya Allah.
Bang Dik, obrolan kita nih singkat tapi bermakna, Tetap luar main biasa. bola, tetap main bola. Tempat main bola. Gua tunggu ya sahabat-sahabat Ari ya. Heeh. Di sini di kandang Juragan. Dan Jangan kayaknya- cuma ngomong doang. Kayaknya kita malah penasaran pengen ngobrol lebih dalam ya sama Bang Dik ya. Kita cari momen yang enak. Wali gitu. Kita korek-korek nih, Bang Dik nih. Thank you brother. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman udah sampai rumah. Lu nyangkut. Udah sampai rumah. Bagaimana tadi yang digagas sama Mas Dik doang. Tadi kita banyak belajar sama beliau. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Cukup lama tadi acaranya, tapi tetap dengan standar COVID. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga dijaga kesehatannya, diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan semuanya. Seru banget acara tadi. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.